Permisi Pak, minta tanda tangan. Ya, masuk. Bapak, saya lihat kok kusam hari ini. Iya, tak lihat-lihat kok perlu perawatan rambut gitu ya. Nggih. Bu, potong tok ta. Krembat ngono lho ya. Kita seger ya. Iya. Iya. Ono ide ta tempat-tempat sing ketoke menarik terus iso digawe cerita-cerita sejarah zaman dulu. Seingat saya itu ada Pak, dekat-dekat sini. Di Kia Bapak. Kia. Nggih. Itu ada barbershop. Dulu sudah lama Pak, sekarang dibangun lagi. Oh, apa namanya ya? Coba Bapak searching di Google Bapak. Coba tak searching ya. Nggih. Iya. Ini ada sih barbershop Sinhua. Iya, itu Pak. Enak gitu ya. Iya. Menarik ini. Coba Bapak ke sana. Berangkat ya. Nggih. Kita kok menarik ini. Nggih. Coba. Terima kasih Pak. Ya. Kawasan Kembang Jepun atau yang sering disebut juga dengan Kia semula bernama Handelsstraat. Nama tersebut berasal dari bahasa Belanda, yaitu Handel, yang berarti perdagangan, dan Stad, yang artinya jalan. Sebagai sebuah kawasan perdagangan, Handelsstraat kemudian tumbuh dengan sangat dinamis. Begitu pula pada zaman pendudukan Jepang, di mana nama kembang Jepun muncul dan menjadi terkenal. Nama kembang Jepun disematkan karena pada masa itu banyak serdadu Jepang memiliki teman-teman wanita kembang di sekitar daerah ini. Kemudian pada era di mana banyak pedagang Tionghoa menjadi bagian dari kehidupan kembang Jepun. Sebuah gerbang kawasan yang bernuansa arsitektur Tionghoa, gapura dengan warna merah dan hijau dengan dua naga di atasnya menjadi pembeda di jalan kembang Jepun. Warna merah dan hijau dipilih karena warna khas Tiongkok. Ia juga menambahkan gendeng, dengan kanan kirinya ada hubungan berbentuk ekor burung walet. Gapura yang terletak di sisi barat dan timur kembang Jepun itu sebagai gerbang masuk dan keluar kawasan pecinan di Surabaya. Salah satunya dengan menyediakan spot foto sebagai daya tarik wisatawan seperti di mural Kia dan mural becak wisata. Papan-papan nama toko di kawasan ini juga dipercantik dan ditulis dengan menggunakan bahasa Mandarin. Di era kolonial pada abad ke-19, barbershop yang menawarkan layanan potong rambut dan cukur sudah hadir di kawasan perkotaan, terutama di kota-kota pelabuhan seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sinhua Barbershop berdiri sejak 1911 atau kini berusia 112 tahun. Sejak didirikan, lokasinya berada di bangunan nomor 88 di tikungan Jalan Kembang Jepun ke Jalan Husein, Surabaya. Dengan papan nama dari kayu dengan huruf Latin dan aksara Han bertuliskan Sinhua dengan arti bunga baru mekar terpampang di atas pintu kaca penyekat ruangan cukur rambut. Barbershop ini didirikan oleh Tan Shin-cho yang awalnya seorang petani di Provinsi Hokkien, Tiongkok. Tan Shin-cho pertama kali datang ke Indonesia tepat di Surabaya bekerja sebagai karyawan toko emas. Sampai pada akhirnya Tan Shin-cho terkena cairan air keras dan berimbas pada paru-parunya, sehingga memutuskan untuk berhenti bekerja dari toko emas dan mencoba peruntukan di usaha potong rambut. Kala itu Tan Shin-cho hanya belajar dari salah satu tukang cukur di Pabean, Surabaya. Tan Shin-cho beristrikan orang pribumi asal Pujon dan memiliki 12 anak. Salah satunya Tan Tingkok yang dikenal dengan Edi Kostanto dan sang adik Tan Tun Kwang yang dikenal dengan Tejo Kostanto, yang mana sekarang barbershop ini dikelola oleh keturunan generasi kedua tersebut. Sejak berdirinya Sinhua, tidak ada karyawan dari luar. Sinhua hanya dipegang oleh keluarga. Tahun 1965, saat Edi Kustanto berusia 15 tahun setelah sekolah Cina ditutup, sudah mulai dikenalkan cara memotong rambut dan memegang alat potong rambut. Hanya saja kala itu
Edi Kustanto merupakan seorang remaja yang lebih senang bermain bersama temannya. Dari seringnya kabur bermain, sang ayah tidak segan-segan mengirim Edi Kustanto untuk belajar memotong rambut di barbershop Tai Chong Hua, kawasan Pecinan, Malang. Karena dianggap usia sang ayah sudah terlalu renta untuk bekerja, saat itu Edi Kustanto mulai meneruskan usaha ayahnya dan disusul oleh adiknya Teja Kustanto yang juga mulai mempelajari cara potong rambut. Pada tahun itu, tempat barbershopnya masih berada di lantai 1. Kemudian pada 1974 dipindahkan ke lantai 2 yang secara tempat sedikit lebih luas dan lebih nyaman. Di usia Edi Kustanto yang saat ini sudah 75 tahun dan sang adik Teja Kustanto 67 tahun, tetapi masih dapat menjaga warisan budaya yang sangat apik. Saat ini Malik Atmaja, salah seorang investor, pengelola barbershop Xinhua, dan bukan dari generasi ketiga yang meneruskan. Ajaran Tiongkok menjelaskan Ie Juan Pohen Kuo yang menjelaskan bahwasannya apabila semua usaha diteruskan generasi ketiga, maka usaha itu tidak akan bertahan lama. Sebagai contoh, nyatanya saja pada saat Xinhua dikelola oleh sang ayah, pelanggan dalam sehari bisa mencapai 125 orang. Sedangkan saat ini bisa mendapatkan pelanggan 40 orang. Di ujung langit, senja meredup perlahan. Warna emas terbaur dalam awan senja, menggambarkan keindahan tak terlukiskan. Pecinan di saat senja, di mana lalu lalang mulai lenggang, memikat untuk hanya sekedar duduk manja, santai dari hiruk pikuk dagang.